Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin kacau dan sampai saat ini belum jelas ujung pangkalnya ya guys. Guys, gokil banget. Tim hukum 02 mulai panik dan takut jika MK putuskan pemilu ulang. Sampai-sampai Hotman Paris disekakmat habis-habisan oleh salah satu pendukung Anies karena nuduh tim Amin cengeng. Sementara itu dengan wajah yang melas dan bablas, Gibran ogah mau ajak Ganjar masuk ke dalam kabinetnya nanti saat ditanya wartawan ketika mau pergi. Nah, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak terkait pada kondisinya tidak keberatan dengan hal itu. Namun karena memang kami harus menghadapi dua perkara, kami mohon sidang itu besok digabung tapi dilakukan pada siang harinya, bukan di pagi harinya, supaya kami punya waktu untuk bisa bersiap. Kalau diambil tengah misal jam 10 gimana Pak Uto? Tidak jam 8 tapi jam 10, jadi kita ambil tengah. Terima kasih Yang Mulia. Oleh karena memang kami menerima salinan dari permohonan ini berbeda waktunya dan berbeda waktu pula kami harus mempersiapkan jawaban. Saya kira tidak sepantasnya kalau permohonan yang kita terima dengan waktu yang berbeda tapi kami harus menjawab pada waktu yang sama, kecuali kami diberikan kesempatan memberikan jawaban sama dengan mengacu kepada permohonan yang kedua yang belakangan kami terima. Itu baru kesepakatan namanya. Jadi tindaknya siang ya? Ya. Prinsipnya kami sepakat, tapi kalau boleh tidak siang hari begitu Yang Mulia. Iya. Dalam sejarah pemilu kita, Ternyata mereka belum siap guys. belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat melakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Ya. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan rejim pemilu, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara itu untuk sementara sampai tiba saatnya nanti pemerintah dan DPR membentuk undang-undang yang membentuk pengadilan yang akan menangani perkara-perkara pilkada. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang dikemukakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, ya, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari buku-buku yang mana tentu akan kami jawab, tapi juga akan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan dalam persidangan. Bung Hotman Paris. Guys, yang setuju pemilu ulang tolong diberikan jawabannya di kolom komentar. Yang Setuju di video ya, itu mengenai bansos yang katanya cuma omong-omong aja. Pihak 01. Bansos 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos, dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat: bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan, dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf aja, karena yang lainnya hanya ngoceh sana sini, ya. Hanya satu: bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu: bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kamu ngoceh dan cengeng. Nah, Iya. Hotman Paris yang katanya glamor, kaya raya dan keren ya, yang tak pernah terima bansos. Jadi dia tak pernah paham mana itu bansos dan mana itu sogokan. Ya, betul, Anda betul. cuma menang di jas mahal dan berlian di tangan, belum tentu otak juga mahal. Lawyer papan atas. Mantap, Ya, Anda juga keren. bansos itu ya dikeluarkan atau diterbitkan demi saat keluarkan negara dalam keadaan bencana. Tapi ya itu baru sah. Kalau di saatnya pilpres, bansos pakai merek paslon 02, hanya nyogok berkedok bansos. Paham nggak Anda? Nih ya,
goreng dengan sedikit geger. Netizen unggah video tumpukan minyak goreng bansos diduga malah dikasih stempel paslon 02. Apa yang maksudnya? Melihat dalam video banyak tumpukan minyak goreng dengan stempel Woi, paslon nomor 2. gawat bener guys. Mau kami pertegas lagi ya. Ada foto Pragib di situ tuh. Itu nyogok atas nama bansos. Jadi kalau bansos tak perlu ada merek paslon 2. Ya, nah Bu, ini saya kasih pemahaman agar Anda paham dan tidak cengeng nantinya. Wow, mantap, keren-keren. Biarpun di tangannya banyak berliannya mahal-mahal, tetapi otaknya belum mahal katanya. Nggak bener ya. Makasih ya. Mas kalau kemarin tawari menteri itu Ini wajah kok sini banget ya. Makasih ya. Melas banget nih wajahnya nih. Di luar pemerintahan. Yang menawari siapa? Waduh, Tapi kan kemarin sempat sombong amat. Siapa yang menawarkan? Ya, makasih ya. Terima kasih, makasih. Pak Ganjar nggak mau dirangkul sama 02 Mas. Ya nggak tahu. Nggak mau nggak orangnya? Karena dengan Kalau penawarannya saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu. tapi kan dengan pernyataan seperti itu tetap mau di luar pemerintahan berarti nggak mau dirangkul. Kan kemarin Mas tadi sempat bilang mau merangkul 01 sama 02. Ganjar tolak Ya, gabung makasih kabinet ya. Prabowo Gibran. Lah, siapa yang nawarin? Ya, makasih ya. Kata Gibran ya. Ya, nanti kami tindak lanjuti ya. Hati-hati semua ya. Yes. Mangga. Anak presiden ini guys. Subscribe Berita Surakarta. Pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai. Oh ya? Pemilu yang paling damai katanya. Bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami, kuasa hukum Prabowo Gibran, tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan yang dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Jokowi yang Gagal ditakutkan koalisi nanti yang dituduh kalau istana ada calon lagi. yang kalah menyalahkan Istana. Ya padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti mungkin untuk Pilpres nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Oh, urusannya apa dengan saya katanya. Padahal sekarang sudah heboh ya, dan katanya dulu dan katanya sekarang itu jauh berbeda ya guys. Oh ya guys, di sini siapa yang setuju kalau pemilu diulang kembali? Nah, tolong diberikan jawabannya di kolom komentar ya guys ya. Oke ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya dan terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Tolong nantikan terus video berikutnya di Marola Channel. Thank you. Thanks for watching.